Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saya dikasih pengalaman sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya kemudian sampaikan lagi ke siapa saja yang mau percaya, bahwa ternyata ada korelasi antara mempelajari Quran, menghafalnya, dengan kesuksesan. Ada korelasi antara mempelajari Quran, menghafalnya, dengan kekayaan. Ada hubungan, ada pengaruh antara keinginan, hajat, kepentingan yang sifatnya mungkin bagi sebagian orang lain duniawi, karena memang berbeda dengan saya. Kalau saya itu ya, apapun yang dibawa ke Allah, maka udah gak jadi duniawi lagi. Apapun yang dibawa ke Allah, dia sudah tidak jadi duniawi lagi. Contoh, pengen mobil, ini kan duniawi. Tapi kalau ente bawanya sholat duha, ya udah gak ada cerita duniawinya. Orang dibawa ke Allah kok. Yang berbeda dengan saya, agak sedikit berbeda. Saya pengen mobil nih, nggak ada ibadahnya, mana ada ibadahnya. Tapi ketika bilang, ya Allah, saya pengen mobil, ya itu jadi ibadah. Orang nyebut Allah, jadi doa. Tapi ada korelasi antara kepentingan, hajat, keinginan, yang mungkin bagi semua orang kelihatannya sifatnya duniawi, dengan mempelajari dan menghafalkan Quran. Apalagi kemudian mau mengajarkannya, mau berbagi dengan yang lain, dan mau mengamalkannya, tambah subhanallah. Di antara korelasinya adalah ketika menjadi doa. Saudara pengen lulus kuliah. Ketika menjadi doa, ya Allah, saya ini lagi kuliah, otak butak bener nih, nyari judul apa nih, judul buat skripsi. Jadi ketika jadi doa, ada firman Allah yang mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Kalau saudara pengen ketemu Allah, pengen minta pertolongannya, butuh bantuannya, butuh kebaikannya, butuh kebesarannya, butuh kekuasaannya, falyamal amalan salihan, maka lakukanlah amal soleh. Dan sebaik-baik amal soleh itu diantaranya membaca Quran, mempelajarinya, menghafalkannya, mengajarkannya, mengamalkannya. Itu dia khairul a'mal. Jadi ketika seseorang kemudian menyempatkan dulu baca Quran, habis itu baru berdoa. Baca Quran nih setengah halaman, seperempat halaman, sehalaman, atau bahkan seayat itu, sempetin. Jangan kosong doanya. Jangan langsung, ya Allah saya lagi pengen nyusun skripsi ya, ini gak ngerti gue judulnya apa ini. Jangan langsung begitu, baca Quran dulu, baru berdoa. Atau kalau bisa sedikit seperti yang saya lakukan atas izin Allah, sebelum dan sesudah. Godain aja Allah, ya Allah saya pengen baca Quran nih, tapi pengen buka warung nasi nih, gak punya duit. Tolong ya Allah kasih saya modal supaya saya bisa punya warung nasi. Masa tiap hari makan melulu sih, kalau bisa buka warungnya. Nah terus baca Quran, habis baca Quran doa lagi, ya Allah saya udah baca Quran, kalau memang ada pahalanya, ada kebaikannya, tolong saya pengen usaha nih, usaha apa. Terus begitu, wah tembus.
Saudara pengen kuliah S2, bukan di dalam negeri, di luar negeri. Yuk pakai Quran. Lo korelasinya mana? Lo Allah tuh demen kalau situ baca Quran. Kalau Allah udah demen, apa yang situ mau Allah bagi. Kita kan maunya kita, nggak pernah nyari tahu maunya Allah. Maunya kita melulu, nggak pernah nyari tahu yang diinginkan Allah. Kalau kita lagi naksir seorang remaja putri, kita cari tahu dulu kesenangannya apa, warna yang dia suka apa. Kalau pengen mertamu di rumahnya, ayah ibunya sukanya apa, pembicaraan topiknya apa. Saudara siap dengan yang dicintai oleh mereka, dengan yang menjadi kesukaan mereka. Semula ayahnya tidak senang, enggak ada senang-senangnya sekali. Tapi tiba-tiba saudara bilang, Bapak senang motor besar ya. Loh, motor besar itu kesukaan ayahnya. Oh, langsung saudara di ngobrol tuh ngalir. Lama Allah begitu. Kita pengen sesuatu dari Allah. Loh, cari tahu dulu yang Allah cintai apa, yang Allah senangi apa, yang Allah sukai apa. Ternyata diantaranya adalah Quran. Loh, ya kita doa sama Allah. Ya Allah, saya mau S2. Kalau bisa jangan di dalam negeri, di luar. Terus bacalah seayat dua ayat, sehalaman dua halaman, sejuz dua juz. Lebih banyak saudara baca, lebih khusus saudara baca, lebih bagus saudara baca, maka lebih cepat, lebih baik. Berdasarkan pengalaman saya gitu loh, nyari duit buat bayar utang itu lebih lama daripada minta sama Allah supaya dibayarin utangnya. Ada korelasi antara bayar utang sama baca Quran. Korelasinya di mana? Satu di doa, Ya Allah, saya punya utang. Bismillah nih, saya mau baca Quran. Bayarin utang saya. Loh, Allah bilang, ya sudah kamu baca aja. Nanti aku yang bayar. Saya main catur bos, saya main catur sama tetangga. Agak jauh lah, kira-kira mungkin 30 rumah, 40 rumah. Terus saya lihat tetangga saya ini gelisah terus, dari tadi gelisah terus. Loh, saya sebagai orang kaya, saya tanya sama tamu saya ini, kenapa sih main catur gelisah bener ini? Di rumah belum makan. Sudah, oh main aja, nanti saya kirim makanan. Itu loh, kayak gitu loh. Tuh, buka nggak? Kayak gitu loh. Ikra, bahas. Kelas. Ikra. Umurukum umuri, umurukum umuri. Urusan kamu, urusan saya. Aku akan selesaikan. Dan izin dan, saya mau ngantar istri saya. Antar kemana? Kata si komandan. Jadwal periksa dan. Sudah nanti, staf saya saja. Atau kalau perlu sebentar, telepon. Dia telepon dokter pribadinya yang datang ke rumah bawahannya. Simpel kan? Yang simpel ini nggak mau, orang tuh maunya yang susah. Oh, berarti nggak ada ikhtiarnya? Oh, beda dong, nggak ada ikhtiar kan lain. Kalau disebut nggak ada ikhtiar kan total nggak ada ikhtiar. Situ mojok aja nunggu beasiswa turun. Nggak gitu kan? Kita tetap kuliah, tetap berusaha, tetap searching Google, tetap internet, tetap membangun network dengan alumni-alumni di luar negeri, tetap. Tapi bab yang satu ini benar. Baca Quran, saat Allah lihat belum dapat aja udah rajin. Kalau yang nggak rajin dapat beasiswa, termasuk yang nggak sholat dapat beasiswa, lo itu namanya istidraj, bukan berkah, istidraj malah. Makin tinggi dikasih sama Allah, tapi habis itu ditarik satu rusuk, set, mati dia. Nah, ada korelasi pengen dapat jodoh dengan baca Quran. Baru-baru ini digelar kembali kuliah online di www.wisatahati.com. Ada salah satu kanal judulnya 7 Steps to Wedding, 7 rangkah riyadhah untuk menuju pelaminan. Yang pertama, ngebenerin sholat. Nggak ada urusannya coba. Ngebenerin sholat urusannya apa coba ngebenerin sholat?
sama urusan jodoh. Yang kedua, ngopeni Quran. Loh, ngopeni Quran ini ya apa urusannya apa gitu. Tapi ternyata ada. Kalau situ prestatif, kalau situ adalah orang yang baik, menyenangkan orang tua, saudara dikasih reward. Bahkan reward itu sekarang ada istilah baru, reward and enrichment. Bukan not only reward, tapi enrichment. Ada diperkaya gitu loh, bonusnya tuh diperkaya, dikasih nilai, value. Saudara apalin Ar-Rahman. Sebelum ngapal, tuh minta sama Allah. Ya Allah, minta bonus ini. Kalau saya hafal ini Ar-Rahman, tolong nikahkan saya dengan yang saleh atau dengan yang soleha kalau situ laki-laki. Selesai. Allah mah jangan ditantang, diminta. Enggak diminta, ya Allah kasih. Apalagi ada tantangan buat Allah. Jangan-jangan baru 5-10 ayat pun Allah sudah mulai buka jalannya, buka jalannya, buka jalannya. Saya punya gerbong besar pesantren. Terus ada beberapa unit usaha. Asal mau bangun apa khataman. Loh, zaman dulu ketika saya jadi santri kan saya nggak dikasih tahu filosofinya apa sih. Kok khataman tuh filosofinya apa? Urusannya apa? Tapi dulu kan nggak berani nanya. Samina wa ta'na. Dan sekarang saya paham. Saya sebagai jenderalnya Darul Quran, tak kumpulin santri-santri. Woi, kita yang mau bangun. Ayo kita khataman. Seorang satu juz, dang. Sebelum baca, ya Allah, kita lagi bangun. Mudah-mudahan amal soleh ini diterima sebagai kendaraan doa kami menuju padamu ya Rabb. Bangunkan gedung itu. Terus baca. Habis itu, ya Allah, kami mau bangun gedung. Mudah-mudahan amal soleh tadi engkau terima dan menjadi kendaraan buat kami supaya gedung itu jadi. Logikanya tadi main catur. Kita belangsat nih, kaki ini pantat kayaknya udah mau bangun. Tuh, kita yang kan nih, mas temenin aku. Saya pengen ngobrol. Wah nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Saya harus nyari duit. Buat apa duit? Ntar malam nih nggak ada belanjaan. Oh, ini urusan saya. Dia panggil pembantunya, man sini. Kamu bawain makanan buat berapa? Anak kamu berapa? 5 Pak. Bawain 7 buat dia sama istrinya sama anaknya 5. Kita ngobrol aja. Tuh, gitu Pak. Ya sama Allah gitu loh. Tapi kan kita jarang tuh begitu sama Allah tuh. Jarang menyerahkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Jarang kita seperti itu. Anda kan kalau doa pengen dikabul loh. Nah, kalau pengen dikabul harus ada amal pendorong, harus ada amal soleh. Nah, sebaik-baiknya amal soleh Quran. Yang kedua, siapa orang yang menyibukkan dirinya dengan Quran, urusannya jadi urusan Allah. Bahkan ada satu hadis qudsi yang masyhur sekali. Ada orang sampai lupa minta. Sibuk sama Quran, lupa minta. Allah bilang, aku berikan kepada dia seakan-akan dia meminta kepadaku. Subhanallah. Usikum, saya berwasiat kepada saudara semua, wa nafsi bitaqwallah, dan pada diri saya untuk bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, karena yang menang nanti adalah orang-orang yang bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai berhenti kita jadi manusia dalam keadaan kita kemudian kafir. Harusnya dalam keadaan di tempat yang benar, di waktu yang benar, dan dalam kondisi Islam. Wa'lamu anna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minnam wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, saya sudah sampaikan kepada teman-teman nih di Masjid Kampus UGM Yogyakarta ini, bahwa siapa yang berdoa dan dia punya amal soleh, dan sebaik-baik amal soleh adalah Quran,
dia openin Quran, dia baca Quran, dia pelajarin Quran, terus dia berdoa kepada, saya sudah sampaikan kepada mereka semua, ya Allah, agar Engkau memudahkan mereka semua, juga saya pribadi, membaca Quran, mempelajari Quran, ngopeni Quran, sehingga doa kami dikabulkan. Ada yang minta senang, minta kaya, minta sukses, minta selamat, minta jodoh, minta anak, minta utang lunas, minta rumah, minta karir, minta pekerjaan, minta modal usaha, minta usaha bagus, minta bisa bangun malam, minta bisa sholat subuh berjamaah, minta rajin sholat duha, minta ahli puasa. Ada yang minta bisa jadi ngapal Quran. Mudah-mudahan semua dikabulkan oleh Engkau ya Allah. Innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Habis ini kami akan mempelajari bersama-sama cara mudah ngapal Quran. Mudah-mudahan teman-teman yang bertahan dan kemudian mengikuti sesi cara asik ngapal Quran, cara mudah ngapal Quran, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh-Mu ya Allah, wafat dalam keadaan menjadi hafiz, wafat dalam keadaan hafal Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muttaqin. Engkau sudah berjanji akan memudahkan Quran ini, dan Engkau bahkan sudah memudahkan Quran ini untuk dibaca, dipahami, dipelajari, diapalin, bahkan juga dilaksanakan. Maka mudah-mudahan kemudahan ini pun datang untuk kami. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taytahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina nura sudurina wa jalaa ghumumina wa dhahaba ahsanina wa humumina rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Allah bukan cuma kawan-kawan yang hadir yang kelak nanti menjadi penghafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak turunannya pun menjadi hafal Quran. Teman-teman sekosannya jadi hafal Quran. Murid-murid di kelasnya pun walaupun bukan ngajar Quran, tapi insya Allah bisa hafal Quran. Lingkungannya bisa dia bikin jadi hafal Quran. Istrinya bisa bikin jadi hafizah. Suami yang hadir ya bisa membuat istrinya juga barang-barang menjadi hafizah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Allahumma ja'alna jami'an wa dzurriyyatana wa ahlana min ahli al-Qur'an, min al-hafizin al-Qur'an al-mutqinin insyaallah. Dhabit. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.